Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Titiknya NK. Kapan hari aku itu dapat kiriman Hydroprisma dari Makariso, dan ini aku nyobanya di rambutnya yang cowok ya. Lihat aja itu rambutnya yang super keriting. Oke, aku akan mereview Hydroprisma ini. Hydroprisma ini menurut aku ya, obatnya itu teksturnya pada saat diaplikasikan itu dia agak kental. Jadi dibandingkan dengan Makariso yang biasa, yang untuk seri-seri kayak Super Gold, untuk seri-seri yang lainnya itu dia itu menurutku untuk pengaplikasiannya itu kurang kurang enak gitulah. Cuman kelebihannya dia itu setelah dia diaplikasikan, dia itu nggak bikin rambut ngekrus, dan untuk proses peresapannya itu juga menurut aku cepet banget sih. Biasanya untuk rambutnya yang sekeribu ini aku itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa pendiaman antara 1 jam sampai 1,5 jam. Dan ini aku cuma membutuhkan waktu 25 menit aja, itu aku udah bisa untuk proses semut. Seperti biasa itu aku hanya obati pada bagian-bagian rambut yang sekiranya nanti aku bisa catok ya, gitu. Nggak bisa aku catok ya sebisa mungkin nggak ini, terus aku sesuaikan sesuai arah tumbuhnya rambut. Teksturnya itu dia gimana ya, agak kayak berbutir-butir gitu sih, bukan berbutir-butir, lebih kayak apa ya, pokoknya daripada yang Makarizo biasa itu, yang seri-seri Super Gold dan lain-lain itu, Hydroprisma ini menurut aku agak susah diaplikasikan. Tapi kelebihannya proses untuk memasukkan rambutnya, untuk peresapan rambutnya sangat ini bisa dilihat cepat sekali kan, dia itu udah lurus. Nah, tandanya rambutnya udah siap untuk di smooth itu kalau disisir dia sudah lurus. Bayangin aja dari rambut yang sekeriting itu bisa lurus pada saat disisir. Dan ini aku mau proses meratakan rambut dengan cara dijepit itu. Oh ya, untuk cara pengobatannya tadi seperti biasa ya. Cara pengobatannya tadi ya aku ambil setengah-setengah gitu aja sih, setengah senti gitu, dan aku ratakan ke seluruh bagian rambut. Untuk nyisirnya juga disesuaikan dengan nanti arah mau dikemanakan belahan itu. Ini aku udah mulai proses smooth ya. Ini kan rambutnya terlalu pendek, nggak bisa dijepit, jadi ya aku cuma sisir-sisir aja. Yang penting itu obatnya bisa merata semua. Kalian bisa lihat kan, itu obatnya bener-bener rata dan agak banyak. Jangan sampai ada rambut-rambut yang tidak kena obat yang nantinya akan dicatok itu. Ini udah aku sesuaikan dengan arah belahannya nanti ya, dan samping-sampingnya itu pasti aku kasih sedikit obat. Kalau yang cowok nanti mana yang bisa aku potong ya aku catok ya aku catok, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa kayak gitu. Sehabis itu aku diemin lagi untuk 15 menit untuk peresapan akhir. Dan ini Mas Ivan sudah keramas, ya keramas sendiri. Keramasnya nggak pakai apa-apa ya, cuma pakai air aja, dibilas sampai bersih. Dan itu bagian belakangnya itu kemarin itu dia nyuci sendiri itu nggak seberapa bersih, dan itu resikonya pada saat pencatokan dia itu pasti akan kepanasan dan kayak rambut yang kebakar kayak gitu. Pokoknya pengeringannya itu harus bener-bener yang kering 100%, nggak boleh. Kalau nggak kering itu nggak boleh, wajib ya. Nah, setelah proses pengeringan ini selesai, nanti dilanjut proses pencatokan. Bedanya pengeringan rambut kalau bersih dan nggak bersih apa sih? Nah, kalau nggak bersih itu di rambutnya itu pasti dia masih agak lengket kayak gitu sih, agak lengket dan dia nggak bisa bersih. Biasanya aku bilas lagi menggunakan anduk basah, tapi nggak usah dikeramas lagi ya, nanti kelamaan prosesnya. Lah, itu lihat aja teksturnya itu jadi kayak gitu. Ini belum aku catok ya, yang dari rambut keriting ini dia itu udah lentur. Aku mulai pencatokan di bagian depan. Nah, ini bagian depannya itu dia agak panjang sih, masih bisa aku pegang, tapi bagian yang lainnya itu udah nggak bisa aku
udah nggak bisa aku pegangin, jadi cuma main sedikit langsung aku catok. Ini aku pakai catok Sayota, nggak pakai catok yang temperatur, jadi dia dinyalain langsung kering. Kok langsung kering, dinyalain langsung nyala, kita nggak atur temperaturnya. Itu catoknya cuma 1 jariku lebarnya. Ini masih proses pencatokan, dan kemarin itu aku lupa nggak bawa sisirku yang untuk nyatok, jadi aku nyisirnya itu pakai sisir yang aku pakai untuk semir gitu, jadi agak ribet juga sih. Pokoknya ya, untuk pencatokan cowok atau cewek untuk bagian poni lebih baik diarahkan ke depan ya, jangan diarahkan ke samping. Nanti kalau diarahkan ke samping, dia itu masih ada lekukannya. Itu hal yang terpenting. Terus untuk proses pelurusan itu, hal yang terpenting itu adalah proses pemasukan obat, penetrasi obatnya itu. Proses pemasukan obatnya itu yang penting, itu harus benar-benar masuk. Kalau obat sudah masuk dengan sempurna, nanti proses pencatokannya itu dia bisa enak untuk dicatok, dan kemungkinan untuk gagal itu berkurang, kayak gitu sih. Cuma ya kalau kita nyatok, apalagi kalau cewek itu harus disesuaikan dengan arah rambutnya gitu, pokoknya arah tumbuhnya rambut. Sebenarnya cowok juga gitu sih, cuma kalau cowok itu aku lebih mementingkan bagaimana proses pencatokan yang mudah, karena kita kan nggak bisa kayak ambil rambut lagi gitu loh. Sudah dicatok, arahnya ke kanan ke kiri, jadi kita pilih mana bagian yang mudah dicatok itu dulu, kita ambil pencatokan. Yang penting benar-benar cepet. Ini aku baru dapat depan sama samping ya guys. Pencatokan cowok itu menurut aku lebih susah daripada pencatokan cewek, apalagi ini rambutnya sangat amat nanggung sekali, sangat amat nanggung. Masih dilakukan proses pencatokan. Oh ya, kalian apa sih yang kalian susahkan pada proses pencatokan? Dan ini menurut aku ya, obat ini biasanya kan kalau kita pakai obat Makarisu yang dulu, kita habis dikeramas yang pertama itu, hasilnya itu pasti lebih keriting. Tapi kalau ini enggak, dia itu sudah agak lurus gitu. Oh ya, dan Hydroprisma itu juga bisa dipakai untuk yang perm ya, untuk pengeritingan, keriting gantung gitu. Cuma aku belum menemukan model. Dan nanti insya Allah aku akan bikin video lagi dengan Hydroprisma ini. Untuk rambut yang versi cewek ini aku sementara untuk yang versi cowoknya dulu ya, dan aku langsung aplikasikan pada rambut yang benar-benar keriting dan kribo gitu. Ternyata dia emang bisa. Dan ini serinya adalah seri strong. Kalau kalian berminat untuk beli ini, nanti aku cantumin nomor mbaknya di description box ya, jadi kalian bisa pesen di situ. Itu lihat aja itu aku proses pencatokannya, pokoknya bagaimana bisa dengan mudah aku mencatok. Kalau cowok sih seperti itu, dan aku cuma pakai bantuan jepit bebek itu aja. Sehabis ini aku itu malamnya tak pangkas ya rambutnya, cuma aku itu nggak ada fotonya setelah pangkas, jadi yang bagian-bagian mana yang tidak
diinginkan itu dibuang, yang sekiranya mengganggu lah. Kalau yang nggak bisa dicatok, yang masih keriting itu sebisa mungkin kan dihilangkan. Kita ngambil bagian atasnya aja biar cakep gitu. Dan ini kemarin itu potongnya dia juga nggak disasa, jadi kayak apa ya, petal-petal gitu sih. Terus kelemahan rambut kalau disasa itu apa? Kalau kelemahan rambut disasa itu nanti setelah 2 bulan 3 bulan itu pasti dia akan kering pada ujungnya. Masih lanjut proses pencatokan. Aduh, dia kepanasan, kasihan sekali. Itu yang aku bilang tadi, rambutnya dia agak agak nggak bersih itu saat keramas, jadi itu asapnya itu masuk ke dalam. Padahal udah dibilas lagi sih, udah tak bilas lagi, tapi nggak tahu kok masih kayak gitu. Oh ya, kalau kalian bosan dengan pencatokan ini, silakan kalian skip aja ya. Tapi kalau kalian ingin belajar, silakan ditonton, jangan pakai di skip, itu aja. Saran aku sih, kalian bisa belajar untuk untuk proses pelurusan rambut itu dari video-video aku yang sebelumnya ya. Kalau kalian istilahnya itu belajar dari nol dan sediakan obat-obat sesuai dengan jenis-jenis rambut. Yang pertama itu analisanya. Oh ya, ini dilanjutkan step 2-nya. Aku juga masih menggunakan Hydro Prisma, dan ini hasil setelah aku catok ya. Itu kemasannya seperti itu. Yang step 1-nya juga seperti itu. Kebetulan itu kemarin nggak sempet aku foto karena ini kan susah, jadi aku langsung tuang aja ke atas rambutnya, baru nanti aku sisir-sisirin. Dan kalau masih masih nggak bagus, kalau masih kurang basah itu aku tambahin lagi. Untuk step 2 nya ini diusahakan pengobatannya sama kayak step 1 ya, diarahkan sesuai dengan arah keinginan hasil akhir nanti. Misalnya mau dibelah ke kanan, nanti juga diarahkan ke kanan. Mau diarahno ke belakang, ya udah diarahno ke belakang, gitu aja. Pokoknya dalam kondisi basah itu bisa dibentuk-bentuk, tapi nanti kalau sudah udah kering atau udah habis keramas itu sudah nggak bisa dibentuk-bentuk lagi. Dan ini yang dikasih step 2 ini juga pada bagian-bagian yang udah pernah dilurusin aja. Yang tadi nggak dikasih obat untuk step 1 itu nggak usah, yang untuk bagian-bagian dicatok aja ya. Untuk kalian yang rambutnya panjang dan bekasnya pelurusan, saran aku yang bagian bawah itu nggak perlu dikasih obat lagi biar nggak ngekrus. Obat ini yang step 2 nya enak sih, yang step 1 nya tadi juga enak. Menurutku untuk salon itu sangat membantu banget, karena kita untuk proses pelurusan itu kan memakan banyak waktu untuk pendiamannya. Kalau pakai obat ini kita bisa menghemat waktu sekitar 20-25 menit, bisa jadi sampai setengah jam itu. Oke, kalau kalian yang berminat silakan dicoba ya, ini menurut aku worth it banget sih. Makarizo itu mengeluarkan produk-produk yang setiap tahunnya itu ada upgrade mengikuti perkembangan zaman dan memudahkan untuk pengaplikasian. Itu kalian bisa menghubungi Makarizo di seluruh wilayah Indonesia, itu pasti ada sales-salesnya, kalian itu bisa tanya-tanya. Dan nanti aku cantumin di bawah ya untuk pembeliannya kalau kalian inginkan. Dan ini masih dibentuk dia lagi untuk keinginan dia nanti diarahno kemana itu. Lihat aja ini yang bagian belakang itu nggak bisa aku catok, jadi aku biarin. Dan itu bagian belakang itu aku pangkas, dan samping-sampingnya ini juga aku pangkas. Tapi maaf ya, aku nggak punya fotonya, lain kali aku foto lagi deh kalau ada itu. Kalau mau dibuat nutupin yang botak pitak-pitak
itu juga bisa diarahkan ke depan. Terus didiamkan 15 menit atau 10 menit. Kemarin itu cuma 10 menit sih. Habis gitu sebenarnya harus pakai conditioner ya, atau pakai masker gitu, tapi kemarin itu kelupaan, aku nggak bawa, jadi ini nggak pakai apa-apa dan nggak pakai vitamin. Tapi alhamdulillah itu bisa dilihat hasil akhirnya seperti itu yang setelah dikeramas. Di akhir video nanti bisa dibandingkan lah yang mana hasil setelah pelurusan dan enggak. Menurut aku bagus dan nggak ada ngakrusnya. Nah, ini hasil akhirnya, bisa dilihat kan. Oke, sekian video dari aku. Nantikan aku nge-review lagi Hydro Prisma ini, tapi untuk rambut yang panjang. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.